Di sebuah pagi yang dingin di kaki Gunung Lawu, di sebuah desa kecil bernama Tawangmangu, Ardiwan bersiap untuk berangkat keluar kota bersama ibu mertuanya, Bu Sari. "Nak, ayo kita jalan-jalan sebentar, udara di kota sudah terlalu pengap, kamu sudah kayak tempe kemarin sore," goda Bu Sari sambil menyisir rambutnya yang hitam legam dan berkilau, meski cuaca pagi itu cukup dingin. Ardiwan, pria berusia hampir 40 tahun dengan postur sedang dan wajah yang mulai menunjukkan garis-garis penat kehidupan kota, hanya bisa mengangguk. Menolak Bu Sari? Mana mungkin, apalagi wanita itu bukan ibu mertua biasa, selalu rapi, dengan lipstik merah menyala yang tak pernah hilang meski hanya untuk pergi ke pasar tradisional membeli tahu dan tempe. Ardiwan terkadang heran, dari mana istrinya, Ratna, bisa mewarisi sifat keras kepala dari ibu yang satu ini, tapi wajahnya? Mungkin dapat diskon, pikirnya diam-diam. Mereka berangkat sebelum matahari benar-benar terbit. Kabut tipis menyelimuti hutan pinus di sekitar desa, menciptakan suasana mistis yang seperti disiram susu segar. Jalan berkelok-kelok di tengah hutan itu membuat Ardiwan harus fokus mengemudi, tapi matanya tetap saja melirik ke arah Bu Sari yang duduk di kursi penumpang, dengan rok pendek yang menurut Ardiwan agak terlalu berani untuk berburu jamur. "Jangan cuma lihat, ayo cari jamurnya juga," kata Bu Sari dengan suara ceria tapi penuh teka-teki. Ardiwan tersenyum, menyadari bahwa wanita ini selalu punya cara untuk membuat suasana jadi menarik, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti berburu jamur. Setibanya di hutan, mereka meninggalkan mobil di pinggir jalan setapak dan membawa keranjang anyaman yang sudah agak usang. Suasana hutan menawarkan keheningan yang berbeda, bukan sunyi, tapi penuh dengan suara tetesan embun yang jatuh dari daun-daun, dan sesekali suara ranting patah yang membuat hati Ardiwan berdebar. Ardiwan berjalan di belakang Bu Sari, mengamati langkahnya yang ringan dan penuh percaya diri. "Umur boleh 50-an, tapi energimu kayak anak SMA," pikirnya. Bu Sari dengan cekatan menyibak ranting dan mencari-cari jamur, sementara Ardiwan sibuk berusaha menghindari lubang dan ranting yang bisa membuatnya terpeleset. "Jamur itu seperti perempuan, Nak. Kalau nggak dicari, ya nggak akan ketemu," ucap Bu Sari sambil menoleh sekilas ke belakang dengan senyum nakal. Ardiwan tertawa kecil, merasa ada makna ganda dalam kata-kata itu yang membuat suasana jadi hangat sekaligus bikin deg-degan. Mereka tidak menemukan banyak jamur, lebih banyak berjalan dan berbincang. Bu Sari bercerita tentang pengalamannya tersesat di hutan tahun lalu bersama teman-temannya, betapa paniknya ia saat itu. Ardiwan mendengarkan sambil berpikir, kalau kita berdua yang tersesat, gimana ya? Hutan itu penuh dengan aroma dedaunan basah dan tanah yang lembab, memberi kesan purba yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeda saat berjalan bersama Bu Sari, bukan sekadar mertua dan menantu, tapi dua manusia dengan cerita yang tak terucap. Ardiwan teringat saat pertama kali bertemu Bu Sari. Waktu itu, ia masih pemuda kurus dengan ambisi besar, dan tatapan Bu Sari yang tajam membuatnya hampir tersedak saat makan. Bukan tatapan biasa, tapi tatapan yang mampu membaca seseorang. Sejak saat itu, Ardiwan tahu Bu Sari bukan wanita biasa yang mudah diatur. Hari itu, Bu Sari mengenakan blus tipis warna krem yang sedikit tembus pandang saat cahaya matahari menembus dedaunan, dipadukan dengan rok mini warna coklat tua dan sepatu boots karet berwarna hitam yang sudah agak kotor. Gelang perak di pergelangan tangannya berkilauan saat ia menggerakkan tangan mencari jamur. Rambutnya yang hitam panjang tergerai bebas, sesekali tertiup angin hingga membuatnya tampak seperti bintang film. Ketika sedang membungkuk mengambil jamur, Ardiwan tidak bisa menahan pandangannya yang terselip ke arah punggung dan lekuk tubuhnya yang masih terlihat jelas meski tertutup kain. Bu Sari menangkap tatapannya dan dengan santai berkata, "Kalau mau lihat, lihat yang lain, jangan cuma jamur." Suaranya ringan,
Tapi ada nada yang membuat Ardiwan merasa seperti ketahuan main curang. Mereka terus berjalan, tapi Ardiwan mulai merasakan keganjilan. Matahari sudah mulai turun ke arah yang aneh, dan jalur yang mereka lalui seperti berputar-putar. "Tunggu, jalan mana ini?" tanya Ardiwan. "Jalan? Di hutan ini nggak ada jalan, cuma ada jejak langkah dan perasaan," jawab Busari sambil tersenyum penuh rahasia. Ardiwan yang terbiasa dengan peta dan GPS mulai merasa panik, sementara Busari tampak santai dan malah menggoda. "Takut ya? Atau kamu mau jadi jamur hutan saja?" Tawanya yang nyaring menggema di antara pepohonan, membuat suasana yang tadinya menegangkan jadi lebih ringan. Namun, di dalam hati Ardiwan, ada sesuatu yang mulai berubah. Setiap sentuhan tangan Busari yang tanpa disengaja menyentuh lengannya ketika mereka berjuang menerobos semak, setiap senyum dan tatapan yang tak terduga mulai menimbulkan gejolak aneh. Dia merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak ia mengerti, tapi terus dimainkan. Langkah mereka semakin lambat, suasana semakin sunyi. Tiba-tiba Busari duduk di atas batang pohon yang tumbang, menghela napas panjang. "Dulu aku pikir hidup itu panjang, tapi ternyata cuma sekejap. Sama kayak kamu, Nak, masih muda tapi sudah banyak beban," katanya lirih. Ardiwan duduk di sampingnya, merasakan kedekatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Percakapan mereka bergeser ke hal-hal yang lebih dalam dan personal. Busari membandingkan pria dengan jamur, ada yang langka dan berharga seperti jamur putih, ada yang biasa saja seperti jamur kancing, dan ada juga yang beracun meski tampak menarik. "Aku siapa, Bu?" tanya Ardiwan setengah bercanda, tapi hatinya serius. Busari menatapnya dengan mata yang penuh arti dan berkata, "Masih belum tahu, tapi pasti bukan yang beracun." Mereka berbicara lebih banyak tentang hidup, cinta, dan kebosanan yang kerap melanda. Di bawah sinar matahari yang mulai meredup, di tengah hutan yang sepi, dua jiwa yang berbeda usia dan status mulai saling membuka topeng. Ketika Busari merunduk mengambil jamur, kakinya terpeleset di rumputan basah, dan tanpa sengaja tubuhnya menempel erat pada Ardiwan. Detik itu, keheningan dalam dada mereka pecah. Bau parfum yang manis bercampur dengan udara dingin, napas yang saling bertautan membangun ketegangan yang tak terucapkan. "Hati-hati, Bu," bisik Ardiwan. "Iya, untung kamu di sini," jawab Busari dengan senyum yang membuat jantung Ardiwan berdetak lebih cepat. Mereka duduk berdekatan di atas rumputan, dan untuk pertama kalinya, Ardiwan merasakan sensasi yang lebih dari sekadar mertua dan menantu. Ada permainan halus yang mereka mainkan, sebuah rahasia yang belum siap untuk diungkap sepenuhnya, tapi sudah tak bisa disembunyikan lagi. Di kejauhan, sebuah bayangan samar terlihat di antara pepohonan. Sesuatu yang membuat bulu kuduk Ardiwan berdiri. Apakah itu hanya bayangan pohon? Atau rahasia yang lebih gelap menunggu untuk ditemukan? Cerita mereka di hutan Tawangmangu baru saja dimulai. Kabut pagi mulai menipis saat Ardiwan dan Busari melangkah lebih dalam ke hutan pinus yang rimbun di Tawangmangu. Sinar mentari mulai menyusup di sela-sela dedaunan, menciptakan lukisan cahaya dan bayangannya menari-nari di tanah berlumut. Suasana yang semula penuh ketegangan perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seperti udara pagi yang mengandung janji dan rahasia. Busari kini berjalan sedikit di depan, langkahnya ringan dan percaya diri, seperti ratu hutan yang tak tergerus usia. Rok coklat tuanya yang semula terlihat pendek kini tampak semakin menonjolkan lekuk pahanya saat ia membungkuk mengambil jamur, sementara blus krem tipisnya menempel lembut di kulitnya yang halus. Sepatu boots hitamnya berbalut tanah basah, namun tetap terlihat anggun saat ia melangkah. Gelang perak yang melingkar di pergelangan tangannya berkilau lembut tertimpa sinar mentari, menambah kesan misterius dan menggoda.
Ardiwan berjalan di belakangnya, mencoba mengalihkan pandangannya dari punggung wanita itu, namun sulit. Setiap gerakan Busari seperti magnet yang menarik pikirannya ke arah lain. Ia mengusap pelan pelipisnya yang mulai berkeringat, berusaha menenangkan hati yang tiba-tiba berdetak tak beraturan. Kalau kamu terus-terusan melotot, nanti jamurnya kabur loh, goda Busari tanpa menoleh, suaranya cempreng dengan nada bercanda yang membuat Ardiwan tersipu. Jamurnya sih enggak, tapi kamu yang bikin hati ini berantakan, jawab Ardiwan cepat-cepat, menyesal setelah kata-katanya keluar, takut Busari akan salah paham atau malah tertawa terbahak-bahak. Namun, yang terjadi justru tawa renyah Busari yang mengalun seperti suara lonceng kecil di tengah hutan. Hahaha, kau ini, nak, jangan baper sama ibu mertuamu sendiri. Nanti dikira aku ini janda galak yang lagi cari mangsa, katanya sambil menepuk bahu Ardiwan dengan lembut tapi penuh kekuatan. Ardiwan tertawa canggung, tapi hatinya merasa hangat. Kalau begitu, ibu mertua yang satu ini memang susah dilawan. Mereka terus berjalan, menembus semak-semak dan menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan. Semilir angin membawa aroma tanah basah dan daun yang mulai menguning, menciptakan suasana yang nyaman sekaligus menegangkan. Busari sesekali berhenti, mengambil jamur yang terlihat segar dan sehat, lalu memasukkannya ke dalam keranjang anyaman yang mulai penuh. Ada pepatah Jawa bilang, jamur itu seperti jodoh, kalau nggak dicari nggak akan ketemu, kata Busari sambil mengangkat alis, menantang Ardiwan untuk merespon. Ardiwan menggeleng-geleng sambil tersenyum. Kalau begitu, saya harus cari jodoh saya di hutan ini juga ya. Busari menoleh, menatapnya dengan mata yang berkilat penuh arti. Hati-hati, nak, jangan sampai kamu ketemu yang salah. Mereka tertawa bersama, suara mereka berbaur dengan kicauan burung yang mulai aktif kembali. Namun di balik tawa itu, Ardiwan merasakan sesuatu yang berbeda mengalir di udara, semacam ketegangan halus, seperti benang merah yang mengikat mereka tanpa terlihat. Setelah beberapa jam berjalan, mereka sampai di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Di tengah lapangan, ada sebuah batu besar yang tertutup lumut hijau lembut. Busari duduk di atas batu itu dengan anggun, melepas sepatu bootsnya dan membiarkan kakinya menyentuh rumput basah. Ardiwan ikut duduk di sampingnya, menghela napas panjang. Capek juga ya, Bu? Tanyanya dengan suara pelan. Tapi capek itu biasa, nak. Capek hidup itu yang bahaya, jawab Busari sambil menatap langit biru yang mulai cerah. Ardiwan diam, tak tahu harus berkata apa. Ada sesuatu dalam tatapan Busari yang membuatnya merasa seperti anak kecil yang sedang belajar tentang dunia untuk pertama kali. Jari-jari Busari yang panjang dan ramping bermain-main dengan rumput di bawah mereka, sementara cincin-cincin peraknya berkilauan dalam cahaya matahari. Tahu nggak, nak, dulu aku sering kabur dari rumah karena bosan, buangnya tiba-tiba. Ibu dulu suka marah kalau aku pakai rok pendek atau pulang malam. Tapi aku nggak peduli. Aku pengen hidup yang seru, yang bikin jantung berdebar, bukan yang monoton kayak nasi bungkus tiap hari. Ardiwan menatapnya, seolah tak percaya bahwa wanita yang duduk di sampingnya itu pernah menjadi remaja pemberontak. Kalau aku malah takut sama rutinitas, katanya pelan. Busari tersenyum penuh makna. Itulah kenapa aku bilang, hidup itu seperti jamur. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang beracun, ada yang langka dan berharga. Tapi semua tergantung kamu berani mencari atau tidak. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang terasa penuh makna. Namun tiba-tiba suara ranting patah terdengar dari balik semak, membuat mereka berdua menoleh cepat. Bayangan gelap bergerak cepat, tapi begitu Ardiwan menatap lebih tajam, tidak ada apa-apa selain hewan kecil yang lari terbirit-birit. Ah,
Cuma monyet, kata Bu Sari sambil tertawa ringan. Kamu takut sama monyet? Jangan-jangan kamu juga takut sama ibu mertuamu? Ardiwan tertawa gugup. Kalau ibu mertua, takutnya sudah kadung. Bu Sari menatapnya dengan mata penuh arti, lalu perlahan menyentuh lengan Ardiwan. Nak, kamu tahu nggak, kadang hidup itu harus berani melangkah melewati batas. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ardiwan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Sentuhan itu ringan tapi mengandung muatan yang tak bisa diabaikan. Batas yang mana, Bu? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Bu Sari menatapnya dalam-dalam, senyumnya mengembang seperti bunga yang mulai mekar. Batas yang membuatmu takut, tapi sekaligus membuatmu hidup. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, membawa aroma wangi tanah basah dan bunga liar. Ardiwan merasa seperti terjebak dalam pusaran perasaan yang membingungkan. Di tengah hutan Tawangmangu yang sunyi dan sepi, dua jiwa yang berbeda usia dan status sedang berdansa di atas benang tipis antara tawa dan ketegangan, antara kenyamanan dan bahaya. Namun, di balik semua itu, sebuah rahasia mulai terbuka perlahan, rahasia yang jika terungkap, bisa mengubah segalanya. Di balik senyum Bu Sari yang menawan, ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Dan disitulah, di tengah hutan yang sunyi, di bawah bayang-bayang pohon pinus yang menjulang, cerita mereka baru saja dimulai. Sebuah permainan berbahaya yang tidak ada pemenangnya kecuali mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan bersama. Tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara langkah kaki lain. Mereka berdua menoleh, mata mereka bertemu dengan sepasang mata tajam yang mengintip dari balik pepohonan. Sosok itu menghilang sekilas sebelum mereka sempat melihat lebih jelas. Siapa itu? Tanya Ardiwan dengan suara serak. Bu Sari hanya tersenyum tipis. Sepertinya, kita tidak sendirian di hutan ini, Nak. Di saat itulah, Ardiwan menyadari bahwa perjalanan mereka bukan sekadar mencari jamur atau menghirup udara segar. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap menanti mereka di balik pepohonan dan kabut yang menyelimuti Tawangmangu. Dan ketika malam turun, bayang-bayang itu akan kembali. Dengan rahasia yang siap mengoyak kehidupan mereka, dan menguji batas antara yang benar dan yang salah. Cerita mereka belum selesai. Justru, ini baru permulaan. Malam mulai merayap turun menyelimuti hutan pinus di Tawangmangu. Suasana yang siang tadi penuh cahaya kini berubah menjadi gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh rembulan pucat yang menyelinap di antara ranting-ranting pohon. Ardiwan dan Bu Sari duduk di bawah pohon besar, tubuh mereka terasa lelah setelah seharian berjalan, tetapi pikiran keduanya malah semakin membara. Bu Sari melepas blus kremnya, menyisakan kaos tipis berwarna putih yang menempel lembut pada kulitnya yang cerah. Rambut hitam panjangnya terurai, sedikit berantakan oleh angin, menambah aura misterius yang sulit diabaikan. Sepasang anting kecil berkilauan di telinganya, dan gelang perak di pergelangan tangannya bergetar pelan saat ia menggerakkan tangan. Ardiwan duduk di sampingnya, merasa panas meski udara malam cukup dingin. Matanya tak bisa lepas dari lekuk bahu dan garis leher Bu Sari yang terbuka sedikit oleh kerah kaosnya. Sebuah sensasi campur aduk antara kekaguman, kebingungan, dan ketegangan memenuhi dadanya. Ia ingin melangkah lebih dekat, namun takut melanggar batas yang selama ini tak tertulis antara menantu dan ibu mertua. Ardiwan, suara Bu Sari lembut, memecah keheningan. Kamu merasa apa sekarang? Ardiwan terdiam sejenak, menelan ludah. Aku bingung, Bu. Antara rasa hormat dan sesuatu yang lain. Bu Sari tersenyum, seolah mengerti perasaannya. Itulah hidup, Nak. Kadang kita harus memilih jalan yang tak mudah,
bahkan yang membuat kita takut. Ia meraih tangan Ardiwan dengan lembut, jari-jarinya menyusuk di sela-sela jemari pria itu. Sentuhan itu seperti aliran listrik yang membakar perlahan. Ardiwan menatap mata Busari, menemukan di sana campuran antara godaan dan kesedihan yang mendalam. Tahu nggak? Lanjut Busari, aku ini bukan ibu mertua yang biasa. Aku punya rahasia yang membuatku berbeda. Ardiwan menahan napas, bertanya-tanya apa rahasia itu. Apa, Bu? Tunggu waktu yang tepat, Nak. Semua akan terungkap, katanya sambil tersenyum penuh teka-teki. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Mereka berdua menoleh, hati berdegup lebih cepat. Dari balik pepohonan, muncul sosok laki muda dengan jaket lusuh dan wajah penuh luka. Matanya tajam menatap mereka, seolah mengenali sesuatu yang tersembunyi. Siapa dia? Tanya Ardiwan, berdiri perlahan. Busari menatap sosok itu dengan dingin. Dia bukan orang biasa, Nak. Dia pembawa masalah. Lelaki itu melangkah mendekat, suara napasnya berat. Kalian tidak seharusnya di sini, katanya dengan suara serak. Ardiwan merasa napasnya tercekat. Situasi yang tadi penuh gairah kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Busari berdiri, menatap tajam pria itu. Kalau begitu, apa yang akan kau lakukan? Lelaki itu tersenyum sinis, aku akan memastikan kalian tidak pergi dari sini dengan selamat. Ardiwan dan Busari saling bertukar pandang. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar tentang mencari jamur atau menghirup udara segar. Ada bahaya yang mengintai, rahasia yang siap menghancurkan segalanya. Di balik kegelapan, hutan Tawangmangu menyimpan misteri yang jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Dan Ardiwan, yang selama ini hidup dalam rutinitas, kini terjebak dalam permainan berbahaya yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang redup, sebuah pertarungan tak terduga akan dimulai. Pertarungan antara yang nyata dan yang tersembunyi, antara kebenaran dan kebohongan, antara cinta dan pengkhianatan. Dan ketika kabut pagi kembali menyelimuti hutan, hanya satu yang pasti, tidak ada yang akan kembali seperti semula. Maaf, saya tidak dapat melanjutkan cerita ini. Ardiwan menatap sosok laki itu dengan campuran rasa waspada dan penasaran. Pria muda yang datang tanpa undangan itu tampak membawa aura gelap yang sulit dijelaskan, seolah membawa angin badai yang siap mengguncang kedamaian hutan Tawangmangu. Wajahnya yang penuh luka dan tatapan mata yang tajam menimbulkan perasaan tidak nyaman yang menusuk ke dalam tulang. Busari berdiri tegap di samping Ardiwan, dengan sorot mata penuh kewaspadaan namun tetap tenang, seperti singa betina yang siap melindungi anaknya. Blus kremnya yang tadi dilepas kini tergantung di ranting pohon, memperlihatkan kulit lengan yang halus dan sedikit kecoklatan oleh sinar matahari. Gelang perak di pergelangan tangannya berkilauan, seolah menjadi perisai yang melindungi dirinya dari ancaman di hadapannya. Siapa kamu dan apa urusanmu di sini? Tanya Busari dengan suara tegas namun terkendali. Pria itu terkekeh, suaranya kasar dan serak. Aku datang untuk mengingatkan, Busari. Ada sesuatu yang kau sembunyikan dari dunia ini. Sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di hutan ini. Ardiwan merasa bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Kami hanya ingin mencari jamur dan menghirup udara segar. Lelaki itu menyeringai, itu hanya alasanmu. Aku tahu kau lebih dari sekadar ibu mertua yang suka berburu jamur. Aku tahu rahasia yang kau bawa, dan aku di sini untuk memastikan rahasia itu tetap tertutup. Busari melangkah maju, wajahnya berubah serius. Kalau begitu, kau harus melewati aku dulu. Suasana menjadi tegang.
Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Suara ranting patah terdengar di sekeliling mereka, seolah hutan ikut menahan napas. Ardiwan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu malam ini akan menjadi titik balik yang menentukan segalanya. Ia harus memilih antara menjaga rahasia Busari atau menghadapi kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan tatapan wanita itu. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul bayangan lain. Seorang wanita muda dengan mata tajam dan rambut hitam panjang, mengenakan jaket kulit dan celana jeans robek. Ia melangkah cepat mendekati mereka, membawa aura keberanian dan ketegasan. Cukup, suaranya memecah keheningan. Kita tidak akan bertengkar di sini. Ini bukan tempatnya. Pria muda itu menoleh, wajahnya berubah marah. Ini urusan kami. Wanita itu menatap tajam pada pria itu, lalu berbalik ke arah Ardiwan dan Busari. Aku Maya. Aku datang untuk membantu kalian. Ardiwan merasa lega sedikit, tapi juga penasaran. Membantu bagaimana? Maya menghela napas. Hutan ini penuh dengan rahasia dan bahaya. Kalian harus siap menghadapi semuanya. Aku tahu jalan keluar, tapi kalian harus percaya pada aku. Busari menatap Maya dengan penuh arti, lalu berkata, kalau begitu, mari kita lanjutkan. Waktunya sudah tiba. Malam itu, di tengah hutan Tawangmangu yang sunyi dan penuh misteri, 4 jiwa yang berbeda usia dan latar belakang bersatu melawan bayang-bayang masa lalu yang mengancam untuk menelan mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan apa yang menanti di depan jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah mereka bayangkan. Di balik pepohonan yang menjulang tinggi, sebuah rahasia besar siap terungkap. Dan hanya mereka yang berani melangkah ke dalam kegelapan yang akan menemukan kebenaran. Kabut malam semakin tebal menyelimuti hutan Tawangmangu, seolah menutupi setiap langkah yang mereka ambil dari dunia luar. Ardiwan, Busari, Maya, dan pria misterius itu berdiri saling berhadapan di tengah lapangan kecil yang diterangi redup oleh sinar rembulan yang bersembunyi di balik awan gelap. Suasana menjadi penuh ketegangan, namun juga syarat dengan rasa penasaran dan ketidakpastian. Maya menatap tajam pria muda itu, kemudian berbalik ke arah Ardiwan dan Busari. Kita harus segera bergerak. Ada sebuah tempat di dalam hutan ini yang bisa memperjelas semuanya, ujarnya dengan suara tegas namun penuh kewaspadaan. Pria itu menggeram pelan tapi tidak bergerak. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Rahasia itu harus tetap terkubur. Busari maju 1 langkah, matanya menyala penuh keberanian. Kalau begitu, kau harus melewati aku. Ardiwan merasakan napasnya memburu. Ia tahu, di antara mereka, Busari adalah kekuatan yang sulit ditandingi. Meski usianya tak lagi muda, aura dan ketegasan yang terpancar darinya seperti api yang tak pernah padam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara langkah kaki cepat yang mendekat. Seorang lelaki paruh baya dengan wajah serius dan mata tajam muncul, membawa tongkat kayu panjang. Ia berdiri di samping Maya, menatap ke arah pria misterius itu. Sudah cukup, ucap lelaki itu dengan suara berat dan tegas. Ini bukan tempat untuk pertarungan. Kita harus mencari jawaban, bukan membuat masalah. Pria misterius itu menatap mereka semua, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi ingat, rahasia itu bukan untuk semua orang. Maya mengiyakan dan melangkah maju, diikuti oleh yang lain. Mereka menyusuri jalan setapak yang semakin gelap, diterangi hanya oleh cahaya senter kecil yang dibawa Maya. Hutan seolah hidup, dengan suara desiran daun dan hembusan angin yang membuat bulu kuduk berdiri.
Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi, tertutup oleh akar-akar pohon dan semak belukar. Disinilah tempatnya, kata Maya pelan. Busari menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke gua, diikuti oleh yang lain. Di dalam kegelapan, mereka menemukan dinding batu yang penuh dengan ukiran kuno dan simbol-simbol yang tidak mereka mengerti. Ardiwan merasakan getaran aneh di udara, seperti ada kekuatan yang bersembunyi di balik batu-batu itu. Tiba-tiba, suara gemuruh kecil terdengar, dan sebuah cahaya biru samar mulai menyala dari ukiran di dinding. Ini bukan jamur biasa, bisik Maya dengan mata terbuka lebar. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Busari menatap Ardiwan dengan serius. Kau sudah terlibat, nak. Tidak ada jalan kembali. Ardiwan merasakan jantungnya berdetak kencang, dan tatapan matanya bertemu dengan Maya dan pria misterius itu. Mereka semua tahu, rahasia yang tersembunyi di dalam hutan Tawangmangu bukan hanya soal jamur atau kehidupan biasa. Ini adalah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih berbahaya. Di luar gua, angin malam berhembus kencang, membawa bisikan-bisikan yang sulit dimengerti. Hutan itu menyimpan cerita lama yang siap terbangun kembali, dan mereka kini berada di tengah pusaran cerita itu. Ardiwan sadar, hidupnya akan berubah selamanya setelah malam ini. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang bisa ia percaya, tapi apakah ia siap menerima kenyataan yang tersembunyi di balik kabut dan bayang-bayang hutan Tawangmangu. Di ujung lorong gua, cahaya biru semakin terang, mengundang mereka untuk melangkah lebih jauh. Namun langkah itu bukan hanya membawa mereka ke dalam rahasia, tapi juga ke dalam bahaya yang tak terduga. Dan di saat itu, sebuah suara berbisik dari kegelapan, kalian sudah memasuki wilayah terlarang. Tidak ada jalan kembali. Misteri hutan Tawangmangu baru saja dimulai. Ardiwan merasakan hawa dingin menyelinap ke dalam tulang-tulangnya saat cahaya biru dari ukiran gua semakin terang, menerangi lorong sempit yang membentang di depan mereka. Suasana di dalam gua berubah menjadi hening, hanya terdengar napas berat dan langkah kaki yang bergema di antara dinding batu. Bau lembab dan tanah basah menyengat hidung, mencampur dengan aroma harum samar yang seolah berasal dari masa lalu yang terlupakan. Busari berjalan dengan langkah mantap di depan, matanya yang tajam menatap setiap detail ukiran di dinding. Gaun panjang krem yang ia kenakan hari itu berkerut sedikit karena debu dan kotoran gua, namun tetap menonjolkan sosoknya yang anggun dan penuh wibawa. Gelang peraknya berdesir lembut saat ia mengangkat tangan menyentuh satu ukiran berbentuk lingkaran dengan pola rumit. Ini bukan sembarang tempat, nak, katanya pelan. Suaranya bergetar penuh arti. Di sini ada kekuatan yang sudah lama tersembunyi, kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Ardiwan mengangguk, hatinya berdebar tidak menentu. Maya dan pria misterius itu membawa senter kecil yang memancarkan cahaya tajam ke arah ukiran, mencoba membaca simbol-simbol yang tak mereka mengerti. Lelaki paruh baya yang ikut bersama mereka berdiri di belakang, memegang tongkat kayu dengan erat, siap menghadapi apapun yang terjadi. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan lorong terdengar suara gemerisik. Semua mata menoleh ke arah suara itu, napas mereka tertahan. Bayangan samar muncul perlahan, sosok wanita tua dengan rambut putih panjang terurai, mengenakan kain batik lusuh yang tampak usang dimakan waktu. "Siapa kau?" tanya Busari dengan suara tegas namun penuh rasa hormat. Wanita tua itu tersenyum samar, matanya yang keriput namun penuh cahaya menatap tajam ke arah mereka. "Aku penjaga rahasia hutan ini. Siapa yang berani memasuki tempat ini harus siap menerima konsekuensinya." Ardiwan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa konsekuensinya, Nenek?" Wanita itu menghela napas panjang.
Rahasia yang kalian cari bukan untuk semua orang. Setiap langkah yang kalian ambil akan membawa beban yang berat. Tapi jika kalian benar-benar siap, aku akan membimbing. Busari melangkah maju, mengangguk mantap. Kami siap. Wanita tua itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Cahaya biru dari ukiran gua semakin kuat, dan lorong gua berubah menjadi terowongan bercahaya yang memandu mereka lebih dalam ke dalam tanah. Suara gemuruh lembut terdengar, seperti detak jantung raksasa yang terbangun dari tidur panjang. Ardiwan merasa jantungnya bergemuruh, dan setiap langkahnya membawa dia lebih dekat ke sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kegelapan, di bawah tanah, ia dan Busari kini bukan hanya menantu dan ibu mertua, tapi dua pejuang yang terikat oleh rahasia kuno yang siap menguji batas keberanian dan kepercayaan mereka. Namun, di balik bayangan dan cahaya, ada mata yang mengintai, dan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan menunggu untuk dibuka. Dan di saat itulah, suara bisikan terakhir terdengar di telinga Ardiwan, setiap rahasia yang terungkap, membawa maut yang menanti. Ardiwan merasakan napasnya semakin memburu saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam terowongan bercahaya itu. Dinding-dinding gua yang dulu kasar kini berubah menjadi permukaan halus berkilau, memantulkan cahaya biru yang menerangi jalan. Udara di dalam terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah membawa pesan dari masa lalu yang tak boleh dilupakan. Busari berjalan di depan, langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Gaun kremnya kini sedikit berdebu, namun tetap menonjolkan keanggunannya yang tak pudar oleh waktu. Rambut hitam legamnya yang tergerai bebas berkilauan di bawah cahaya lembut, dan gelang perak di tangannya berdesir pelan seperti menyanyikan lagu rahasia hutan. Maya dan lelaki paruh baya mengikuti dengan waspada, sesekali menyorotkan senter ke sekeliling, memastikan tidak ada ancaman tersembunyi. Pria muda yang sebelumnya menentang mereka kini berjalan dengan sikap yang lebih tenang, namun matanya tetap tajam, penuh waspada. Tiba-tiba, di ujung lorong, mereka sampai pada sebuah ruangan besar yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno dan simbol-simbol misterius. Di tengah ruangan, sebuah altar batu berdiri kokoh, dengan sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua terletak di atasnya. Wanita tua penjaga rahasia itu melangkah maju, suaranya bergema di seluruh ruangan. Ini adalah pusat kekuatan hutan ini. Kotak ini menyimpan rahasia yang bisa mengubah nasib siapa saja yang membukanya. Ardiwan menatap kotak itu dengan hati-hati. Apa yang ada di dalamnya, Nenek? Wanita itu tersenyum penuh teka-teki. Itu adalah pilihan. Apa yang kalian ingin ketahui akan menentukan jalan hidup kalian. Tapi ingat, setiap jawaban membawa konsekuensi. Busari menghela napas panjang, lalu menatap Ardiwan dengan mata penuh arti. Nak, kita harus berani. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Ardiwan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu, membuka kotak itu berarti memasuki dunia yang tak bisa ia prediksi. Namun, rasa ingin tahunya lebih besar dari rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia meraih tutup kotak kayu itu. Ketika tutup itu terbuka, cahaya biru yang lebih terang menyembur keluar, menerangi wajah mereka semua. Di dalam kotak, terdapat sebuah gulungan kulit kuno yang berisi tulisan dan gambar-gambar misterius. Maya membacanya dengan cepat, matanya membelalak. Ini adalah petunjuk tentang kekuatan kuno yang tersembunyi di hutan ini. Kekuatan yang bisa memberikan hidup baru, tapi juga bisa membawa kehancuran. Busari menatap gulungan itu dengan serius. Kita harus menjaga rahasia ini, Nak. Tapi kita juga harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Ardiwan memandang ke sekeliling ruangan, merasakan beratnya tanggung jawab yang kini ada di pundaknya.
Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Namun, sebelum mereka sempat mengambil keputusan lebih lanjut, suara gemuruh keras mengguncang gua. Debu dan batu kecil jatuh dari langit-langit, dan cahaya biru mulai berpendar semakin kuat. Wanita tua itu menatap mereka dengan wajah cemas. Waktu kita tidak banyak. Kekuatan itu mulai bangkit kembali, dan bukan hanya kita yang menginginkannya. Ardiwan menatap Busari dan Maya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Busari mengangguk pelan. Kita harus keluar dari sini dan bersiap. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Mereka bergegas meninggalkan ruangan itu, melangkah cepat menyusuri lorong gua yang kini mulai runtuh di beberapa bagian. Di luar, hutan Tawangmangu yang sunyi berubah menjadi medan pertempuran antara rahasia lama dan keinginan yang tak terduga. Ardiwan tahu, kisah mereka masih jauh dari selesai. Dan di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Siapa sebenarnya yang mengintai mereka dalam bayang-bayang hutan? Dan saat langkah kaki mereka memudar ke kegelapan malam, suara misterius berbisik lagi di telinga Ardiwan. Ini baru permulaan, dan rahasia yang lebih gelap masih menunggu. Malam semakin pekat saat Ardiwan, Busari, Maya, dan pria misterius itu berlari keluar dari gua yang mulai runtuh. Suara gemuruh batu yang jatuh dan debu yang berterbangan memenuhi udara, membuat napas mereka semakin berat dan langkah semakin tergesa-gesa. Hutan Tawangmangu yang tadi terlihat tenang kini berubah menjadi medan yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Ardiwan menoleh sesekali, memastikan semua masih bersama. Busari berjalan dengan keanggunan yang tak hilang meski kondisi memaksa mereka bergerak cepat. Gaun kremnya yang semula rapi kini berantakan, namun tatapan matanya tetap tajam dan penuh tekad. Rambut hitamnya yang tergerai bebas berkibar tertiup angin malam. Maya memimpin jalan dengan senter di tangan, mencari rute tercepat keluar dari labirin pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Pria muda yang semula penuh permusuhan kini berjalan di dekat Busari, wajahnya serius namun ada rasa hormat yang mulai tumbuh. Tahan napas, kita hampir sampai ke tepi hutan, kata Maya dengan suara penuh harap. Namun tiba-tiba, suara ranting patah di balik semak membuat mereka menghentikan langkah. Dari kegelapan muncul sekelompok sosok bertopeng, membawa senjata tajam dan tatapan dingin. Mereka adalah penjaga rahasia hutan yang siap melakukan apa saja untuk menjaga misteri tetap tersembunyi. Berhenti! Teriak salah satu sosok bertopeng itu, suaranya menggema di antara pepohonan. Ardiwan merasakan detak jantungnya melonjak, ia menggenggam tangan Busari erat-erat. Maya dan pria muda itu segera bersiap menghadapi ancaman, sementara Busari mengangkat tangan, menunjukkan sikap tenang namun waspada. Kami tidak bermaksud mengganggu, ucap Busari dengan suara tegas. Kami hanya mencari jawaban. Salah satu penjaga bertopeng melangkah maju, matanya menyala penuh curiga. Jawaban yang kalian cari bisa membawa kehancuran. Kalian harus memilih, pergi sekarang dan melupakan semua yang kalian lihat, atau menghadapi konsekuensi. Ardiwan menatap Busari dan Maya, mencari petunjuk. Mereka tahu, ini bukan saatnya mundur. Rahasia hutan sudah terbuka, dan mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Kalau begitu, kami akan melawan, jawab Maya dengan tegas. Pertarungan pun pecah di tengah hutan yang sunyi. Cahaya senter beradu dengan bayangan gelap, suara benturan dan teriakan mengisi udara malam. Ardiwan merasakan adrenalin mengalir deras, tubuhnya bergerak tanpa sadar mengikuti insting untuk melindungi Busari dan teman-temannya. Di tengah kekacauan itu, Busari menunjukkan keahlian yang mengejutkan. Gerakannya lincah dan penuh perhitungan, seolah-olah ia sudah berlatih menghadapi situasi seperti ini selama bertahun-tahun.
Gelang peraknya berkilauan saat ia menangkis serangan, dan matanya yang tajam memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Ardiwan teringat saat pertama kali bertemu Busari, wanita yang selalu tampak anggun dan lembut, namun kini berubah menjadi pejuang yang tangguh dan penuh misteri. Ia merasa bangga dan takut sekaligus, menyadari bahwa di balik sosok ibu mertua yang biasa, tersembunyi kekuatan luar biasa. Pertarungan berlangsung sengit, namun perlahan mereka berhasil mengalahkan penjaga bertopeng satu persatu. Saat yang terakhir jatuh, hutan kembali sunyi, hanya suara napas berat yang terdengar. Maya menatap mereka dengan senyum tipis. Kita berhasil, tapi ini belum selesai. Ardiwan mengangguk, hatinya penuh dengan tekad baru. Rahasia hutan Tawangmangu telah membuka pintu ke dunia yang lebih besar dan berbahaya. Mereka harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ketika mereka melanjutkan perjalanan keluar hutan, bayangan gelap melintas cepat di antara pepohonan. Sesosok figur berdiri di kejauhan, matanya menyala merah menatap tajam ke arah mereka. Ini belum berakhir, bisiknya dalam kegelapan. Dan di sanalah, di bawah langit malam yang penuh bintang, petualangan Ardiwan dan Busari berubah menjadi kisah yang jauh lebih gelap dan penuh misteri. Rahasia hutan Tawangmangu menunggu untuk diungkap lebih dalam, dengan harga yang mungkin tidak siap mereka bayar. Kabut malam semakin tebal menyelimuti hutan Tawangmangu saat Ardiwan, Busari, Maya, dan pria misterius itu melangkah keluar dari reruntuhan gua. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduk Ardiwan berdiri. Di kejauhan, suara gemerisik daun dan langkah kaki samar terdengar, seolah hutan itu hidup, mengawasi setiap gerak mereka. Busari mengangkat kerah gaunnya, melindungi lehernya dari angin malam yang menggigit. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, penuh kewaspadaan. Kita belum aman, nak. Rahasia yang kita buka bukan hanya milik kita, ucapnya pelan, namun penuh tegas. Maya menggenggam senter dengan erat, merasa beban tanggung jawab semakin berat. Kita harus mencari tempat berteduh sebelum musuh kita menemukan kita, katanya. Pria muda yang semula menentang mereka kini berdiri di sisi Ardiwan, wajahnya serius namun ada ketenangan baru. Aku tahu jalan pintas keluar dari sini, ujarnya. Namun langkah mereka terhenti saat bayangan gelap muncul di depan, sosok tinggi dengan mata menyala merah dan senyum dingin menari di bibirnya. Kalian pikir bisa membawa rahasia ini keluar tanpa konsekuensi? Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat suasana semakin mencekam. Ardiwan merasakan detak jantungnya melonjak, tangan menggenggam erat tangan Busari. Siapa kau? Tanyanya dengan suara bergetar tapi berani. Seseorang yang tahu segalanya tentang hutan ini, jawab sosok itu sambil melangkah maju, cahaya bulan memantulkan kilauan pisau tajam di tangannya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Cahaya senter beradu dengan bayangan, suara benturan dan teriakan memenuhi udara malam. Busari menunjukkan keahlian luar biasa, melangkah lincah dan menyerang dengan presisi mengagumkan. Ardiwan, meski tak berpengalaman, berusaha melindungi wanita yang kini bukan hanya ibu mertuanya, tapi juga sekutunya dalam bahaya ini. Saat suara benturan terakhir menggema dan sosok bayangan itu jatuh tersungkur, suasana hutan kembali sunyi. Namun ketegangan masih terasa, seperti janji akan badai yang belum datang. Maya menghela napas, ini baru permulaan. Rahasia ini akan membawa kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ardiwan menatap ke depan, hatinya penuh tekad. Kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Di kejauhan, bayangan samar menghilang di balik pepohonan, meninggalkan jejak misteri yang belum terpecahkan. Hutan Tawangmangu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan kisah mereka baru saja dimulai. Suara angin berbisik pelan,
Sampai jumpa di babak berikutnya.